Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Sebab hanya oleh rahmat anugerah Tuhan, Bapak Ibu Saudara semua senantiasa ada di dalam jalan yang sempit, di dalam jalan yang menuju kepada keselamatan. Tadi pagi kita sudah beribadah kepada Tuhan. Malam minggu ini, minggu malam ini, sebelum kita berbaring tidur, kita senantiasa ada di dalam hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu, berikan banyak waktu. Saya sangat sukacita sekali kalau tiap hari, tiap saat ada di dalam hadirat Tuhan. Duduk diam di kaki Tuhan. Saya mau seperti Maria di dalam Lukas pasal 10 ayat 39. Maria duduk dekat kaki Tuhan, selalu mendengar terus menerus firman Tuhan. Biar tidak ada waktu lain, Bang, jangan beri waktu buat dunia kedagingan, tapi beri waktumu buat Tuhan Yesus. Sebab hanya Yesus satu-satunya Tuhan, juru selamat kita. Tidak ada yang lain keselamatan di luar Yesus, tidak ada Bapak Ibu. Saya mau bacakan Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 tentang keselamatan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Di bawah kolong langit ini, kita di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain selain nama Dia, Yesus Kristus, juru selamat kita. Kita bangga dan kita bersyukur dan percaya kepada Yesus diselamatkan Bapak Ibu. Kisah Rasul 16 ayat 31 dikatakan, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan sisi rumahmu. Amin. Mari, kalau Bapak Ibu sisi rumah, mungkin di kos atau dimanapun Bapak Ibu berada, mungkin belum ada yang terima Yesus. Bapak Ibu bawa di dalam doa, ya. Bawa dalam doa, bisa juga WA kepada saya, siapa namanya, atau perlu tuh penginjilan. Saya mau saudara, dimanapun Bapak Ibu memerlukan ada orang yang perlu diinjilin, silakan. Ya, dengan catatan memang mereka mau terima Yesus. Kecuali kalau mereka tidak mau terima, seperti iblis mana mau terima saudara, nggak mau. Yudas Iskariot sudah dikasih sama Tuhan, bertobat tidak bertobat dia. Ya, sebab ikut Yesus itu karena anugerah Bapak Ibu. Anugerah. Dalam Yohanes 6 ayat 65 dikatakan tidak seorang pun bisa datang kepada Bapa kalau tidak ada kasih karunia Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu bisa cinta Tuhan Yesus, saya bisa cinta Tuhan Yesus dengan setia beritakan firman Tuhan. Para hamba-hamba Tuhan dengan setia bisa melayani pekerjaan Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Dan kita harus pelihara keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Kita mau pelihara. Sebab hanya Dia Yesus satu-satunya Tuhan juru selamat kita, yang nanti Yesus akan datang. Dia akan datang kembali, akan menjemput buat setiap anak Tuhan yang setia, taat, menjadi pelaku firman. Bukan kekristenan tanpa melakukan firman Tuhan. KTP Kristen tanpa pelaku, tanpa pertobatan, tapi menjadi Kristen tenanan kita yang sungguh-sungguh ikuti firman Tuhan. Aku pilih jalan yang selamat. Saya mau menyanyikan sebuah pujian. Aku pilih jalan yang selamat. Saya sudah kenal lagu ini 61 tahun yang lalu. Waktu saya umur 5 tahun. Saya 66 tahun saat ini. Saya puji Tuhan. Saya dilahirkan anak seorang hamba Tuhan yang setia. Dan saya dipilih Tuhan bersama kakak saya, adik saya semua, adik ipar saya, semua keluarga yang saya cintai. Semua menjadi hamba-hamba Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Sebab apa melayani pekerjaan Tuhan tidak sia-sia. Harus suatu pahala, ada upah. Dalam Yohanes 12 ayat 26, orang yang melayani Tuhan dihormati oleh Bapa. Itu kasih karunia Tuhan. Berarti baiknya Tuhan Yesus loh. Kita bisa melayani pekerjaan Tuhan itu anugerah. Bukan karena kehebatan saya main gitar. Tidak, saya masih kecil, lahir tidak bisa main gitar. Tapi tangan bisa bergerak. Saya juga bisa piano, saudara, main piano, menyanyi. Nanti kalau Tuhan izinkan saya ada berkat Tuhan mau di piano. Kalau Bapak Ibu ada berkat Tuhan, boleh beli piano, saya juga main piano nanti. Saya akan menyanyikan puji-pujian hanya untuk kemuliaan Tuhan. Sebab Tuhan ciptakan kita supaya hidup ini memuliakan Tuhan. Bukan untuk kemuliaan diri sendiri, tapi untuk Dia, Yesus Kristus, yang sudah lahir untuk kita. Dia mati untuk kita. Dia bangkit untuk kita dan naik ke surga untuk kita. Dan Dia akan datang kembali. Mari
Kita bergandengan tangan, ikuti Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan memberkati kita semua. Aku pilih jalan yang selamat, pilih jalan, haleluya, pada Allah, haleluya. Serahkan diri di atas mezbah, jalan sempit tapi indah. Amin, haleluya. Jalan sempit, saudara. Masuk ke surga bukan jalan yang lebar, tapi jalan yang sempit. Saya mau bacakan dalam Matius pasal 7 ayat 13-14. Demikian firman Tuhan. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Amin. Jalan yang menuju kebinasan, luaslah jalan yang lebar. Bapak Ibu, dunia ini penuh dengan keduniawian. Jalan lebar menuju dunia. Mau senang-senang di dunia. Bahkan orang-orang begadang, mabok. Kalau saya lihat ya, kalau Bapak Ibu pergi ke mall-mall, mungkin bisa ada sampai pagi, minum-minuman bersama teman. Ya silakan. Mereka ingin menikmati kesenangan dunia, tapi tidak menikmati kesenangan kekal di surga buat selama-lamanya. Sampai kapan kesenangan di dunia? Umur kita di dunia paling 70-80 tahun. Setelah itu tugas sudah selesai. Oleh itu saya himbau Bapak Ibu, mari atur waktumu. Ada waktu dunia silakan, tapi jangan lupa waktu buat Tuhan. Harus seimbang. Ada vertikal, ada horizontal. Vertikal hubungan dengan Tuhan. Kalau kita makin cinta Tuhan, makin kita jauh dari dunia. Saya sudah tidak mau tentang duniawi, nonton bioskop atau tidak. Tapi selain saya berdoa dan berdoa, baca firman Tuhan, sehingga makin hari makin hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup makin dikikis dari perkara dunia, tapi dipertajam dengan perkara surgawi, sehingga makin peka, makin cinta Tuhan Yesus. Aku pilih jalan yang selamat, pilih jalan, haleluya, pada Allah, haleluya. Serahkan diri, haleluya, di atas mezbah, jalan sempit tapi indah, haleluya. Pilih jalan salib Yesus, haleluya. Tiada lain jalan buat saya, amin, haleluya. Jalan yang menuju ke surga, haleluya, beralas darah Golgota, amin, haleluya. Aku pilih, haleluya, jalan yang selamat, pilih jalan pada Allah, amin, haleluya. Serahkan diri, haleluya, di atas mezbah, jalan sempit tapi indah, amin, haleluya. Meski angin ribut menderu, angin ribut dunia, meski menderita selalu, amin, haleluya. Berjalan dengan sukacita, haleluya, di atas jalan Tuhanku, amin, haleluya. Aku pilih, haleluya, jalan yang selamat, pilih jalan pada Tuhan Yesus Allah Bapakku. Serahkan diri, haleluya, di atas mezbah, jalan sempit tapi indah, amin, haleluya. Berjalan di jalan sempit, haleluya, yang berlabur darah Kristus, darah Yesus. Yesus selalu pegang tanganku, haleluya, sampai di
negeri yang kudus. Amin, haleluya. Aku pilih, amin, haleluya, jalan yang selamat. Pilih jalan, oh, pada Allah. Amin, haleluya. Serahkan diri, haleluya, di atas mezbah. Jalan sempit tapi indah. Amin, haleluya. Aku pilih, amin, haleluya, jalan yang selamat. Pilih jalan, oh, pada Allah. Haleluya. Serahkan diri di atas mezbah. Jalan sempit tapi indah. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu. Amin, haleluya. Ya, Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama yang sempurna, nama Yesus, oh, nama yang mulia. Aku pilih jalan ke surga bersama Tuhan Yesus Kristus. Amin, haleluya. Aku pilih jalan yang sempit menuju jalan ke surga. Percayalah kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat kita semua. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku Bapa, sebentar kami mau baca firman Tuhan. Kuduskanlah pikiran dan hatiku Bapa, kami siap dengar firman Tuhan. Ampunilah semua dosaku Bapa, sucikan hatiku. Ampunilah kesalahanku Bapa, ampun. Bentuklah hidupku untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Di dalam nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhanku, Juru Selamatku, sentral hidupku. Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba menatmu sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Shalom dan selamat malam. Sekali lagi saya katakan selalu shalom. Shalom itu artinya salam damai sejahtera. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab Dia Yesus Bapa kita, Dia Juru Selamat kita, Dia satu-satunya pegangan hidup kita. Sebab tertulis Bapak Ibu ya, di dalam Yesaya 43 ayat 11 tentang keselamatan Bapak ya. Haleluya, puji Tuhan. Saya senang sekali bersama Bapak Ibu bisa berjumpa kembali tiap malam, pagi, selalu bicara tentang kerajaan Allah. Ngerasain ini Yesus, terus ngerasain firman Tuhan. Berarti ada perasaan Kristus. Ya, ngerasain ini Tuhan berarti ada perasaan Kristus dalam hidup kita. Seperti di dalam Filipi pasal 2 ayat 5, biar perasaan dan pikiranmu sama seperti dengan perasaan Kristus, yaitu hidup di dalam kebenaran firman. Ngomongin firman Tuhan sehingga hidup kita makin dibentuk oleh firman Tuhan. Amin. Yesaya 43 ayat 11 dikatakan, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Amin. Aku adalah Yesus Kristus. Di dalam Wahyu pasal 22 ayat 16, aku Yesus. Saya sudah pernah katakan, di dalam perjanjian lama tidak dijelaskan, tidak pernah disebut ada nama Yesus. Ya, diungkapkan di perjanjian baru Bapak. Artinya, kehidupan lama kita dibuang dan kehidupan baru di dalam Yesus Kristus.
Sifat karakter lama kita dibuang oleh darah Yesus. Sehingga kehidupan kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Yesus. Jadi kalau di perjanjian baru semua bicara Yesus. Seperti dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, aku inilah jalan. Aku siapa? Yesus. Dan Yesus tertulis di dalam Matius 1 ayat 21. Dikatakan akan lahir juru selamat umat manusia. Siapa nama dia? Yesus Kristus. Dan dia juru selamat kita. Oleh itu mari kita makin hari makin dalam dengan Tuhan. Makin hari makin cinta Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Mari sebelum kita berbangun tidur, kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca kitab Wahyu. Puji Tuhan ya. Supaya makin hari kita dalam dengan Tuhan. Kemarin kita sudah baca ya Wahyu ya. Sekarang kita lanjutkan lagi Wahyu pasal 6. Kemarin 1-2. Kuda putih seorang yang menungganginya. Menunggang sebuah panah. Dan diberikan sebuah mahkota. Jadi artinya mari kita berlomba-lomba. Ya, saya sudah katakan ikut Yesus pribadi. Ini juga seorang, ya, seorang seekor kuda bicara peperangan. Ya, karena kuda putih juga berbicara tentang apa? Peperangan putih. Ada Tuhan Yesus bersama kita. Ya, gunakan jubah putih. Ya, Tuhan Yesus jubah putih. Siapapun saudara ada penglihatan selalu saya pernah mendapat kesaksian Tuhan Yesus selalu berjubah putih. Bersinar kalau saudara lihat ya di Matius 17 waktu Tuhan mengalami transfigurasi, sinar putih kemuliaan Tuhan. Wah, dahsyat Tuhan. Dan kita makin hari mau cinta Tuhan supaya kita tampil lebih dari pemenang, tampil sebagai pemenang. Ya, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Makanya pentingnya Wahyu di pertama saja ayat 1 dan 2 ditampilkan pemenang dulu. Kita anak Tuhan harus tampil pemenang. Kita anak Tuhan harus jadi pelopor. Baru ada kemenangan, ada mahkota. Ini artinya bicara rapture, saudara. Rapture itu akan terlebih dahulu. Baru setelah rapture, baru terjadi tribulation, pengadilan. Maka ini rapture dulu nih. Ayat 1 dan 2 ini. Diangkatin anak Tuhan yang cinta Tuhan. Tampil lebih pemenang, dapat mahkota. Setelah itu baru lihat kuda-kuda. Baru bicara kuda hitam, kuda merah, kuda kuning, hijau. Coba nanti saya mau bahas. Itu bicara semua peperangan. Semua murka Tuhan. Bahkan ada lagi nanti 7 sangkakala. Ada 7 cawan murkala. Wow, ngeri Bapak Ibu. Itu bicara kedatangan Tuhan sudah semakin dekat ini. Karena dunia semakin jahat. Oleh itu mari kita bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu bersyukur kepada Tuhan. Saya bersyukur atas rahmat anugerah Tuhan. Kalau saya bersama Bapak Ibu bisa tetap setia ikut Tuhan. Itu anugerah lu. Berarti Allah berkenan sama kita. Supaya nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Amin. Saya mau baca, mari. Kitab Wahyu pasal 6 ayat 3 dan 4 demikian firman Tuhan. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari. Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera di atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebida pedang yang besar. Oh, amin. Demikian firman Tuhan. Kita baca 2 ayat ini, besok juga 2 ayat karena bicara kuda. Tadi kemarin 2 ayat kuda putih sudah selesai. Tuhan sudah angkat anak Tuhan tampil dan pemenang, dan Tuhan berikan mahkota. Bagi kita menang, sudah saya katakan di dalam Wahyu sudah berapa kali. Selalu Tuhan minta menang. Karena Tuhan sudah menang atas maut. Di balik kemenangan ada mahkota. Setelah itu, baru saudara, lihat ini. Ayat 3 dan 4, bicara meterai yang kedua. Tentang kuda merah padam. Namanya sudah merah, saudara. Merah padam, merah-merah darah. Jadi artinya, pasti terjadi hal yang negatif, saudara. Apa negatif? Lihat ini kalau kita baca. Ternyata ada kuasa untuk mengambil damai sejahtera. Berarti sudah tidak ada damai lagi di dalam dunia ini. Suatu hari akan terjadi Bapak Ibu. Kacau balau nanti dunia ini. Bapak Ibu kalau lihat membayangkan yang perang Rusia Ukraina saja. Waktu bom dicetuskan semua dari Rusia Ukraina. Aduh kasihan tuh saya lihat. Hancur semua. Ya, orang pasti melarikan diri semua itu. Ya listrik mati semua. Kacau balau. Berani. Tidak berani saudara. Ini nanti lebih dahsyat lagi. Mengambil damai sejahtera. Bahkan terjadi saling bunuh-membunuh saudara. Wah dahsyat loh saudara. Nanti akan terjadi nih loh. Jadi kitab Wahyu suatu pernyataan kebenaran. Nanti akan terjadi di masa yang akan datang. Oleh itu persiapkan dirimu. Persiapkan diriku. Untuk menghadapi situasi yang buruk. Yaitu dari sekarang dekat dengan Tuhan Yesus. Dekat dengan sumber kehidupan. Dekat dengan juru selamat.
Sehingga nanti minta sama Tuhan. Saya selalu minta sama Tuhan. Doa Bapak Ibu Saudara semua bersama saya, mari kita minta sama Tuhan. Supaya kita nanti rapture diangkat sama Tuhan. Saya berdoa bersama istri anak putri saya. Saya akan doakan Bapak Ibu Saudara supaya kita nanti menikmati diangkat sama Tuhan. Bukan dunia ini tempat kita. Dunia sudah kacau balau. Lihat aja lah peristiwa-peristiwa dunia sekarang ini. Ya, peristiwa kebanjiran, ada gempa. Waduh, dunia mereka teriak meneriak tangisan. Nanti akan terjadi lebih hebat lagi, Bapak. Peperangan sudah tertulis. Kalau kita lihat di Markus ya, sudah tertulis loh Bapak. Coba kita baca. Di Injil Markus pasal ke-13 ayat 8 berbunyi demikian. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat. Akan ada kelaparan. Semua ini barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Berarti kedatangan Tuhan nanti masuk ke zaman baru. Bahkan kata firman Tuhan nanti akan terjadi masa-masa penganiayaan tribulation yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di Markus 13 ayat 19 saya mau baca sampai 20. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia yang diciptakan Allah sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktu. Ini Yesus yang ngomong loh ya. Jadi mempersingkat waktu karena Tuhan mau supaya kita semua masuk di dalam pilihan Tuhan. Supaya kita diangkat sama Tuhan. Lolos dari masa-masa penganiayaan. Lolos dari masa-masa kesukaran yang luar biasa. Hebat nanti terjadi. Minta dalam nama Yesus. Setiap kita mari. Kita mencinta Tuhan Yesus. Kita saatnya sungguh-sungguh sama Tuhan. Pilih jalan yang selamat. Biarpun jalan sempit. Ada harga yang harus dibayar. Tidak ada masalah. Yang penting apa yang saya pilih itu menuju keselamatan bersama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Aku pilih, haleluya, jalan yang selamat. Pilih jalan, haleluya, pada Allah, haleluya. Serahkan diri, haleluya, di atas mesbah. Jalan sempit tapi indah. Amin, haleluya. Aku pilih, amin, haleluya, jalan yang selamat. Pilih jalan, oh pada Allah, amin, haleluya. Serahkan diri, haleluya, di atas mesbah. Jalan sempit tapi indah. Jalan ke surga bersama Yesus. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari orang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Puji Tuhan. Sebelum berbangun tidur, berjaga dan berdoa, ikuti firman Tuhan. Mari renungkan firman Tuhan siang malam. Kita lakukan dengan penuh kesetiaan cinta Yesus, setia dan taat. Sehingga nanti kelak kita lolos dari masa-masa tribulation. Kita diangkat sama Tuhan. Tidak mengalami kuda yang bernama merah padam, tidak. Tapi kita kuda putih bersama dengan Yesus masuk ke surga kekal selama-lama. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.